30 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia diduga hasil TPPU bersama tersangka yaitu Febri Adriansyah. Ada salah satu narasumber yang minta dirahasiakan namanya. Dia bilang kalau misalnya 30 tempat Holy Wings yang tersebar di seluruh Indonesia adalah tempat hasil praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan ada beberapa hal yang disebutkan oleh Frank Hutapea atau anaknya dari Hotman Paris sendiri, yang menyebutkan kalau misalkan orang miskin itu cuma dijadiin marketing aja. Dia sebenarnya nggak pernah peduli dan cuma pengen jadi pusat perhatian. Ini katanya anak kandungnya sendiri. Gimana nih menurut kalian? Apakah 30 outlet Holy Wings ini beneran terkait TPPU? Gua harap hukum di Indonesia bener-bener seadil-adilnya buat mencari tahu tentang ini. Gunakan kursi roda, Hotman Paris tegaskan keputusannya mundur dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Netizen Indonesia memang top. Kita kasih aplaus yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya untuk para netizen Indonesia. Ini adalah hasil dari kalian semua. Akhirnya Bapak Hotman Paris tobat juga, ya walaupun pura-pura sakit. Kalau nggak ada netizen Indonesia yang mencaci maki, yang mencibiri, yang mengomentari Hotman Paris, pasti sekarang dia masih menjadi kuasa hukum seorang koruptor besar. Jadi, yang ditakuti oleh orang-orang besar di Indonesia ini adalah netizen. Kalau hukum, ya nggak ditakuti. Kalau pejabat lebih tinggi, ya nggak ditakuti. Yang ditakuti adalah netizen. Kalau netizen sudah berkomentar, bersuara, bercakap-cakap, wah itu lebih dahsyat daripada bom nuklir. Jadi, kita sebagai netizen Indonesia harus lebih kompak, harus lebih semangat. Ketika ada kasus apapun, isu apapun yang ramai, kita sikat, kita bahas pakai mulut netizen. Hotman Paris sampai berani sumpah mati. Kenapa pengacara kondang ini bereaksi sekeras itu? Nama Hotman Paris kembali jadi sorotan setelah muncul isu yang menyebut sekitar 30 outlet Holy Wings diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan dikaitkan dengan Febri Adriansyah. Isu tersebut ramai beredar di media sosial hingga menjadi perbincangan publik. Menanggapi tuduhan itu, Hotman Paris membantah dengan sangat tegas. Bahkan ia berani mengucapkan sumpah. Fitnah banget itu, sumpah mati tahu nggak? Sumpah demi Tuhan gue baru kenal. Pertama kali ketemu Febri pada saat penandatanganan surat kuasa, tegas Hotman. Menurut Hotman, pertemuan pertamanya dengan Febri baru terjadi ketika penandatanganan surat kuasa sebagai pengacara. Karena itu, ia menilai tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan kepemilikan puluhan outlet Holy Wings tersebut sama sekali tidak benar. Kalau menurut kamu, bantahan sekeras ini cukup menjawab semua tuduhan atau justru kasus ini masih perlu dibuktikan lebih jauh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Waduh, ada apa nih malam-malam? Ini berita terhot malam ini loh. 30 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia diduga hasil TPPU bersama tersangka Febri Babang Hotman. Kita baca nih beritanya ya, ini jangan sampai sepotong-sepotong. Bahaya bagi saya dan bagi kita semua. Nah, isu terkait pengelolaan bisnis hiburan malam Holy Wings kembali memanas. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari salah satu pengacara yang saat ini tengah mendekam di rumah tahanan. Sumber yang diminta identitasnya dirahasiakan tersebut melontarkan tuduhan serius terkait struktur kepemilikan dan permodalan dari puluhan gerai Holy Wings di tanah air. Menurutnya, sebanyak 30 outlet Holy Wings yang tersebar di seluruh Indonesia diduga kuat merupakan hasil dari praktik tindak pidana pencucian uang. Wadaw. Lebih lanjut, pengacara tersebut mengklaim bahwa aliran dana yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan gurita bisnis tersebut diduga melibatkan kerjasama antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan salah satu tersangka, yakni Febri. Ada dugaan kuat bahwa 30 outlet yang berdiri itu bukan murni dari modal bisnis biasa, melainkan ada indikasi kuat pencucian uang yang melibatkan nama Hotman dan tersangka Febri, mantan Jampidsus, ujar sumber tersebut saat ditemui di lingkungan rutan. Hingga berita ini diturunkan. Saya sampai kesal nih. Pihak terkait belum memberikan keterangan resmi menanggapi tuduhan tersebut. Sementara itu, publik ini menunggu apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti pernyataan dari dalam rutan ini untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Ini tuduhan serius kepada Babang Hotman. Ketika sekarang belanya luar biasa kepada Febri, mungkinkah
ada apa-apa di belakangnya Babang Hotman dengan Febri Adriansah? Wallahu a'lam. Tapi pengakuan orang dari dalam rutan ini mengatakan bahwa seperti itu yang tadi saya bacakan, rasional atau tidak. Bang Hotman, sehat Bang Hotman, Pak Polisi, ya, KPK, kejaksaan kan bagian dari. Ada Pak Polisi, KPK, usut ini pernyataan, harus kemudian diselidiki, bener gak? Jangan sampai. Besar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, ya. Bang, tanggapannya dong boleh gak Bang? Apa nih? Jadi tanggapan Abang mengenai Bang Hotman mundur jadi pengacara ex-Janpitsus, dan beliau juga masuk rumah sakit nih Bang, dalam keadaan kurang sehat. Tanggapan Abang gimana Bang? Ya kalau masalah mundur atau maju itu kan haknya si pengacara ya. Karena dituangkan di dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, terkait dengan penerimaan kuasa ya, kapan kita harus mundur dan lain itu kan dibenarkan oleh undang-undang. Jadi nggak ada masalah gitu. Begitu juga sebaliknya, orang yang memberi kuasa kapanpun mau mencabut boleh saja kan ya. Nggak bakal kena sanksi hukum kan gitu. Jadi bebas-bebas saja kalau mundur. Apalagi ada tekanan publik yang sekarang ini kan akibat kekhilafan beliau, ya udah saatnya beliau sadar diri, jangan terlalu ngegas ya. Dan hari ini dia juga berobat di Singapura. Ya saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh Bang Hotman ya, bisa beracara lagi. Ya, adapun isu-isu miring tentang Bang Hotman itu bagian daripada pembelajaran diri untuk menuju kekuatan mental ya. Karena abang ini kan pengacara yang lumayan besar namanya di Indonesia, yang banyak juga angin yang mengguncang nantinya ke depan. Makin banyak, makin tinggi pohon abang, makin banyak angin yang menerpa. Jadi abang harus kuat ya, walaupun ujian bertubi-tubi Bang Hotman ya. Walaupun Bang Hotman diserang dari berbagai pihak, Bang Hotman tetap harus menjadi pengacara yang top. Karena biar gimana, aku ini ngefans sama Bang Hotman dari dulu. Jadi walaupun aku ngelawan Bang Hotman, itu aku ngelawan secara objektif. Ya, kritikan aku juga untuk Bang Hotman secara objektif. Nggak ada kritikan yang menjatuhkan, nggak ada. Biar abang, memang tajam kritikan aku, tapi biar abang lebih memperbaiki lagi. Itu rambu-rambu dari saya, bukan berarti saya menjerumuskan Bang Hotman, tapi rambu-rambu dari saya biar Bang Hotman membenahi diri, lebih dewasa lagi, jangan overlapping ya, apalagi menghadapi protesan-protesan anak dan keluarga ya. Abang juga jangan egois, sindiran-sindiran dari anak ya, mungkin dari yang lainnya itu mewakili ibunya. Abang juga jangan egois, ibunya juga punya perasaan. Jadi ya semoga Bang Hotman sehat lagi, bisa eksis lagi di dunia pengacara ya. Saya doakan mudah-mudahan Bang Hotman tetap menjadi pengacara yang sukses ya. Tidak ada kejatuhan, tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Bang Hotman dalam membela Bang Febri itu, Febri Adriansah, itu normatif ya. Itu bagian daripada cara pengacara mendalilkan dengan hukum, itu abstrak. Jadi bukan kesalahan Bang Hotman, hanya saja Bang Hotman Paris terlalu menggebu-gebu sehingga menyinggung wartawan. Itu saja. Ya buat bahan pelajaran Bang Hotman ya. Semua video yang saya buat itu bagian daripada kritikan Bang Hotman, dan saya meluruskan semua permasalahan. Karena jujur, saya ngefans sama Bang Hotman. Dari dulu nggak ada masalah. Saya ada masalah sama Bang Hotman semenjak saya megang kasus menjadi kuasa hukum Bang Rasman. Itu nangis kepada kompak. Aduh. Si itu nanti si apa itu ratu mewek blenyek. Lama nggak kelihatan, ngundurin diri, bilangnya stres karena sakit. Ini juga nih Febri Ardiansah begitu dipanggil dia juga ngomongnya pura-pura sakit. Satu lagi ini manusia sombong ini si Hotman gitu ya. Setelah dia tuh nyakitin wartawan ya, apa itu waktu konferensi pers atau tanyain wartawan dia tuh nyakitin gitu, menghina gitu. Nah, sekarang giliran diprotes di demo kantornya, sekarang ngomongnya sakit. Tiga manusia yang gila nih itu, semuanya teman teman itu gila nih, tiga-tiganya itu. Aduh, nanim blenyek.
Fabiariansa, Hotman kampungan, pada sakit semua, mudah-mudahan sakit lah. Aduh, giliran sekarang pada sakit, kompak banget ya, baru musim sakit ya.